Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan 7 layar OC, di mana saya akan menjelaskan dari layar ke-7 sampai layar ke-4. Di layar ke-7 ada application, di mana application layar merupakan lapisan teratas yang berada di dalam modul OC jaringan komputer. Lapisan ini bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pengguna software aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Aplikasi layar menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan membantu menangkap serta menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Fungsi aplikasi layar itu yang pertama sebagai user interface. Application layer memiliki tujuan untuk mendefinisikan data yang menyajikan data yang dilakukan oleh presentation layer. Akan tetapi, penggunaan tidak bisa melihat data dan membacanya. Lapisan ini akan bekerja menampilkan data yang disajikan dalam antarmuka dengan menggunakan ketika presentation layer bekerja menyajikan data. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, di mana application layer berfungsi sebagai koleksi semua informasi dan data yang diterima dan akan dikirim melalui jaringan. Jika pengguna menerima data, maka lapisan ini akan mengumpulkan semua data yang telah dikirim yang kemudian diangkat dalam aplikasi tertentu. Jika penggunaan mengirimkan data, maka lapisan ini akan mengumpulkan keseluruhan data dalam aplikasi tertentu dan akan meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan serta diproses lebih jauh ke dalam jaringan. Kemudian ketiga, sebagai sarana untuk membentuk kinerja aplikasi, di mana aplikasi layar bekerja dengan bantuan perangkat lunak dan program tertentu. Aplikasi ini merupakan program yang sudah terinstall pada komputer, baik di dalam komputer penerima ataupun komputer pengirim data. Di layar ke-6, presentation merupakan lapisan yang terdapat dalam modul OC layer dan berada pada lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim. Lapisan ini juga berada pada lapisan ke-6 ketika sebuah data akan diterima oleh user. Presentation layer merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu, misalnya dalam format JPEG atau gambar, DOC, dan sebagainya. Fungsi presentation layer itu terdiri dari melakukan enkripsi data atau pesan, di mana proses enkripsi data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan guna menjaga keamanan data atau pesan tersebut. Ketika bertindak sebagai receiver, lapisan ini memiliki fungsi untuk melakukan deskripsi dengan membuka enkripsi dari suatu data ataupun pesan. Yang kedua, melakukan proses kompresi dan dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pengecilan data sehingga data tersebut bisa diteruskan dengan mudah ke dalam sebuah jaringan ketika presentation layer bertindak sebagai transmitter. Sedangkan proses dekompresi merupakan proses yang dilakukan untuk membuka dan memperjelas data yang akan diterima serta diteruskan ke application layer.
Proses tersebut terjadi pada saat presentation layer menerima data yang akan ditampilkan pada application layer dan bertindak sebagai receiver layer data. Yang ketiga, melakukan proses penformatan pada bentuk grafis. Presentation layer merupakan penformat bentuk-bentuk grafis. Beberapa data ditransmisikan ke dalam bentuk grafis atau aplikasi yang mengharuskan sebuah data ditampilkan dalam bentuk grafis dan sebaliknya. Presentation layer berfungsi untuk memformat bentuk-bentuk grafis yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Yang berikut adalah session. Session layer merupakan aplikasi ketiga yang terdapat dalam model OSI jaringan komputer. Ketika user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai lapisan ketiga, maka terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer ini berfungsi untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antara node dan melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan sebagai sebuah koneksi bisa dibangun. Fungsi session layer yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, di mana komunikasi merupakan salah satu hal penting yang harus kita pahami di dalam sebuah jaringan. Sebuah jaringan tidak akan bisa bekerja dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa adanya komunikasi. Jadi, session layer ini membantu sebuah jaringan dalam melakukan komunikasi sehingga bisa bekerja dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan utama membuat jaringan tersebut. Yang kedua, pembentukan hubungan. Pembentukan hubungan session layer akan bertindak sebagai pembentukan suatu hubungan setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk. Node akan membentuk suatu kontak tertentu dengan jaringan ketika membentukkan hubungan ini dan menyepakati beberapa aturan komunikasi yang sudah ada pada saat pendefinisian komunikasi. Kemudian yang ketiga, pemindahan dan pertukaran data. Proses pemindahan data yang terjadi pada session layer merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang tersedia digunakan untuk melakukan proses dialog dalam melakukan pertukaran data. Kemudian ada juga transport. Transport layer merupakan lapisan keempat pada OSI layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berada, yaitu dengan cara membentuk paket data dengan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor port merupakan soket jaringan berupa alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Transport layer bekerja dengan didukung oleh session layer, di mana fungsi transport layer. Yang pertama, menerima data dari session layer. Session layer merupakan lapisan yang bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Jika data sudah melewati session layer, proses selanjutnya
dilakukan untuk transport layer dengan menerima segala bentuk data yang sudah melewati session layer dan akan diproses lebih lanjut di dalam transport layer. Membutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk mempermudah proses transmisi data dan mempermudah data agar bisa melewati lapisan berikutnya dengan optimal dan efisien. Yang ketiga, setelah transport layer menerima data dari session layer, transport layer akan memecah data tersebut ke dalam bentuk paket data yang lebih kecil. Selanjutnya, paket data tersebut dikirimkan ke dalam lapisan berikutnya, yaitu network layer. Ketika paket data masuk ke network layer, paket data tersebut akan diberikan header agar tidak berserakan, bisa disatukan kembali, serta kesalahan dan kekurangannya bisa dideteksi pada paket data tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewati transport layer bisa tiba di sisi lainnya dengan tepat dan tidak salah sasaran. Transport layer harus memastikan bahwa paket data bisa diteruskan seluruhnya ke lapisan berikut, yaitu network layer. Kesimpulan yang diambil dari OSI layer ini, keempat lapisan OSI ini yaitu aplikasi layer menyediakan antarmuka langsung bagi pengguna dan aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Kemudian untuk presentation layer bertanggung jawab atas format data, enkripsi, dan kompresi agar data bisa dipahami oleh sistem penerima. Kalau untuk session layer, pengelola pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar perangkat. Yang terakhir, transport layer memastikan pengiriman data yang andal dan tepat urutan, serta mengatur kontrol aliran dan koreksi kesalahan. Secara keseluruhan, keempat layer ini bekerja sama untuk menyediakan komunikasi yang efisien, aman, dan stabil dalam jaringan komputer. Sekian pembahasan 4 OSI layer dari saya. Terima kasih.